Hai, Assalamualaikum buat teman-teman semuanya yang sekarang lagi duduk di bangku perkuliahan sebagai seorang mahasiswa hukum ya, ataupun adik-adik yang baru masuk jurusan ilmu hukum. Ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan sebelum kalian mendapatkan gelar sarjana hukum atau sebelum kalian lulus S1. Nah, 4 saran ini berdasarkan pengalamanku dan akan memudahkan kalian dan membuat kalian lebih percaya diri dalam melamar pekerjaan. Saran yang pertama adalah kalian harus punya pengalaman magang. Ini harus banget ya. Pengalaman magang itu sangat penting supaya ketika nanti kalian mau mendaftar atau mau melamar pekerjaan, setidaknya kalian sudah punya pengalaman. Yang mana pengalaman ini memang adalah suatu hasil dari apa yang kalian dapatkan dari bangku perkuliahan. Artinya kalian sudah mengimplementasikan ilmu yang kalian dapatkan ketika duduk di bangku perkuliahan dari pengalaman magang ini, dan kalian juga belajar dari atasan kalian atau dari senior di tempat magang tersebut. Baik pengalaman magangnya di instansi pemerintahan, di pusat studi, di kantor advokat, di kantor notaris, itu semua terserah kalian, tidak masalah. Yang terpenting kalian harus punya pengalaman magang sebelum kalian lulus sebagai sarjana hukum. Sebenarnya yang lebih penting lagi adalah ketika kalian punya pengalaman magang sesuai dengan passion yang mau kalian tekuni. Misal kalian memang mau aktif, bukan mau aktif, tapi mau mempunyai keinginan untuk menjadi seorang praktisi hukum, katakanlah sebagai seorang advokat. Maka dari itu kalian ada baiknya ketika semester akhir kalian magang di kantor advokat yang memang itu sesuai dengan passion kalian. Kantor advokat bidang kepailitan lah, atau kantor advokat yang bergerak dalam hak asasi manusia kah, atau kantor advokat yang fokusnya pada lingkungan dan lain sebagainya. Itu sangat membantu kalian ketika kalian akan melamar pekerjaan yang sesuai dengan passion kalian. Jadi ingat ya, jangan lupa untuk magang, mau di semester akhir ataupun di semester pertengahan kalau misalnya memungkinkan ya, karena kesempatan magang sekarang itu kan sudah terbuka lebar, apalagi di masa pandemi dan dengan sistem belajar online seperti sekarang. Yang terpenting jangan sampai akademiknya menurun ya, akademiknya tetap harus dipertahankan juga, karena ingat IPK itu juga menjadi salah satu persyaratan penting dalam melamar pekerjaan. Oke? Saran yang kedua dari aku adalah untuk memiliki kemampuan public speaking dan juga kemampuan menulis. Jadi buat teman-teman nih yang sekarang udah duduk di semester akhir, belum terlambat kok untuk memperbaiki kemampuan public speakingnya atau untuk memperbaiki kemampuan menulisnya. Jadi memang dua senjata, menulis dan juga berbicara, itu adalah senjata yang harus dimiliki oleh seorang sarjana hukum ya. Itu jadi bekal kalian ketika nanti kalian akan bekerja. Jadi kalau misalnya kalian masih semester 1 atau semester 2 sekarang, rajin-rajin ikut kompetisi yang mengasah skill kemampuan public speaking ataupun hal apapun deh. Misalnya kayak ngomong aja di depan kamera kan, kayak gini, bikin konten YouTube atau bikin konten TikTok dan lain sebagainya untuk mengasah kemampuan public speaking kalian agar lebih baik ya. Nanti ini akan sangat jadi pertimbangan juga ketika kalian interview pekerjaan, kalian mau menjelaskan kepada klien dan lain sebagainya. Menulis juga hal yang penting, harus dipraktikkan mulai sekarang. Yuk jangan males-males untuk menulis. Minimal menulis sebuah opini kah, menulis sebuah cerita hukum atau apapun itu ya, intinya harus mulai belajar bagaimana menulis yang baik, bagaimana penulisan artikel hukum yang baik. Jangan lupa nonton videoku, aku pernah buat tentang itu juga. Terus saran yang ketiga dari aku adalah untuk mempersiapkan TOEFL. TOEFL ini penting banget adik-adik ataupun teman-teman semuanya. Aku berharap buat kalian yang sekarang masih duduk di sarjana hukum, masih duduk di bangku perkuliahan ya, punya skor TOEFL di atas 500 ya. Ini akan memudahkan kalian karena memang baik instansi pemerintahan ataupun perusahaan ya, sekarang tuh banyak sekali persyaratannya itu mewajibkan teman-teman lulusan sarjana hukum untuk memiliki skor TOEFL sekian. Kalau yang sekarang ini sebenarnya masih 450 itu masih bisa, tapi kalau untuk kalian yang akan lulus di masa mendatang, aku berharap di atas 500.
ya itu jadi lebih baik. Misalnya skor TOEFL-nya 600, 550 deh tuh ya, harus dipertahankan, harus punya kemampuan skill bahasa Inggris yang bagus, dibuktikan dengan sertifikat TOEFL. Jadi ketika nanti udah semester akhir, jangan lupa untuk ujian TOEFL juga ketika kalian udah lulus kuliah atau sebelum lulus sidang skripsi ya. Usahakan udah punya sertifikat TOEFL karena itu sangat berguna banget. Untuk mendaftar beasiswa juga ini sangat berguna. Untuk lamar kerja juga sertifikat TOEFL itu berguna. Terus saran yang keempat, ini sebenarnya di luar dari perkuliahan, tapi ini aku masukin aja. Jadi saranku adalah ketika kalian lulus di semester akhir, kalian sudah mendapatkan surat keterangan lulus, kalian harus ikut yang namanya pendidikan khusus profesi advokat. Kalau misalnya ada biayanya ya, karena biayanya untuk ikut PKPA lumayan juga. Semoga ada sih. Jadi kalau misalkan kalian ada biaya setelah dapat SKL, itu segera daftar PKPA aja ya, karena ini mungkin bisa kalian gunakan juga untuk melamar pekerjaan. Beberapa perusahaan itu kadang juga mensyaratkan adanya lulus PKPA, sertifikat PKPA gitu ya. Terus juga ada juga persyaratan untuk lulus ujian profesi advokat kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian setelah dapat surat keterangan lulus habis sidang skripsi, kalian bisa mendaftar ikut PKPA dan juga habis itu ikut ujian profesi advokat kayak gitu. Itu untuk jaga-jaga aja, dan itu termasuk salah satu hal yang penting yang harus dipersiapkan. Itu aja teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Semangat terus dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Assalamualaikum.